terkait profesi pengacara. Anak kayaknya harus minum dulu baca ini jemaah. Bismillah. Pengacara ini singkatan apa profesi jam? Hah? Ada yang mengatakan singkatan apa? Pengangguran banyak acara. Banyak yang sifatnya pembelaan yang berkaitan dengan peristiwa hukumnya dan bersifat diharamkan, contohnya pencurian, perzinaan, penipuan. Pertanyaannya, apakah pembelaan terhadap masalah tersebut pengacara juga dalam posisi akibat dosa yang dilakukan kliennya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau bicara membela kezaliman, maka dia telah melakukan kezaliman. Tapi kalau dia enggak Ustaz, jadi memang secara hukum klien ana salah, ana tahu dia salah, tapi bagaimana ya dia mendapatkan hukuman? Kan hukuman itu kadangkala ada yang maksimal, ada yang minimal gitu. Tetap dihukum, ana tidak mengatakan dia nggak salah Ustaz, tapi dia ini sudah bertobat, alhamdulillah. Jadi harapannya bagaimana hukumannya ringan. Bukan membela kezaliman, bukan membenarkan yang salah, enggak, tetap menyalahkan dia. Jadi pengacara ini hanya berharap bagaimana kliennya ini dihukum ringan, tapi bukan membenarkan dia, enggak. Semoga yang seperti itu tidak termasuk dia berkongsi dalam dosanya, apalagi kliennya sudah bertobat. Nabi SAW itu menyuruh kita idra'u al-hudud bisyubuhat. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran yang harus kena hukuman, itu kalau bisa dibantulah. Ada datang seorang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau cuma mencium dia engkau, mungkin kau cuma pegang-pegang. Enggak Rasulullah, aku berzina gitu. Nabi ingin orang ini sudah pulang sana sudah. Kalau kau sudah bertobat sudah selesai. Pernah kejadian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ma'is ya. Ma'is ini berzina. Lalu ngomong sama sohibnya, aku ini berzina, kata dia. Dia maksudnya mau cari solusi. Sama sohibnya dibawa ke Nabi SAW. Nabi menegur yang membawa Ma'is. Nabi mengatakan kepada dia, halla satartahu biizarika, kenapa kau nggak tutupi dia dengan sarungmu gitu. Artinya kalau kau dengan selendangmu, kalau nggak punya apa untuk menutupi aibnya, tutup dengan selendangmu. Artinya dia berbuat dosa dan dia sudah bertobat. Kalau bisa ditutupin, ditutupin kalau sudah bertobat gitu loh. Jadi pengacaranya dilihat, kalau kliennya ini kliennya ini memang pezina Ustaz, jangan diusahakan cari hukuman yang ringan. Antum dosa juga, seharusnya dia ini dirajam seharusnya. Jadi antum jangan sampai membela kasus-kasus yang Allah murka. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, bagaimana dia mendapatkan hukuman? Tetap dia mendapatkan hukuman, tapi ya hukuman yang tidak berat. Semoga kita tidak termasuk di sana jamaah. Tapi jangan sampai melakukan suap, riswah, ini dan itu, tambah dosa lagi antum. Hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Jadi persentase masuk surga itu bagi hakim itu 1:2. Na'udzubillahi minan nar. Maka harus berhati-hati antum kalau mendengar para ulama dahulu. Kenapa takut jadi hakim? Sampai disiksa ulama itu nggak mau jadi hakim karena takut mereka jamaah. Sedangkan sekarang yang ada daftar jadi hakim, daftar sekarang.